Villa Nabila merupakan salah satu tempat yang menjadi urban legend di negara Malaysia. Bangunan yang dulunya mewah ini telah ditinggalkan tak terurus dan tak berpenghuni selama puluhan tahun. Sejak ditinggalkan begitu saja, banyak kisah-kisah misteri yang muncul di sekitarnya. Villa Nabila memiliki berbagai macam kisah yang melatar belakangi keberadaan cerita hantu di rumah tersebut. Walau beberapa diragukan kebenarannya, salah satunya, menurut cerita yang beredar dahulu, villa itu merupakan milik sekeluarga yang hidup dengan kekayaan yang cukup melimpah. Suami istri pemilik villa ini memiliki seorang putri yang sangat disayangi bernama Nabila. Sangat mencintai putri mereka satu-satunya hingga menamakan villa tersebut dengan nama putrinya, Villa Nabila. Namun entah bagaimana di suatu waktu, suami istri yang merupakan orang tua Nabila ini meninggal dunia dan tinggallah Nabila yang tinggal di rumah tersebut bersama para pembantunya. Karena orang tuanya sudah meninggal, maka Nabila lah satu-satunya pewaris kekayaan dari keluarga ini. Namun tragedi tersebut tidak sampai di sana. Para pembantunya dikabarkan ingin menguasai kekayaan yang dimiliki Nabila sehingga mereka membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Nabila, mayat Nabila mereka tanam di dinding rumah tersebut dan melapisinya dengan semen. Para pembantunya segera kabur setelah membawa hampir seluruh kekayaan keluarga itu. Cerita berikut adalah versi lainnya. Villa Nabila dimiliki oleh suami istri yang sangat kaya dan mereka hidup bahagia di sana bersama seorang putrinya. Namun, suatu hari rumah mereka dimasuki oleh kawanan perampok dan membunuh seluruh yang tinggal di rumah itu. Di beberapa cerita juga diceritakan sebelum dibunuh, Nabila, putri mereka diperkosa oleh para perampok dan menguburkan mayatnya di dinding rumah tersebut. Sejak itu, Villa Nabila ditinggalkan kosong begitu saja tanpa pemilik. Cerita lain lagi, diceritakan bahwa suatu waktu ayah Nabila tidak bisa menguasai kemarahannya, mengamuk dan akhirnya menembak mati seluruh penghuni yang berada dalam rumah tersebut. Setelah itu, dia juga membunuh dirinya sendiri. Cerita yang paling mendekati dengan sejarah urban legend Villa Nabila adalah dua cerita yang terakhir ini. Cerita yang pertama menceritakan bahwa villa ini sebenarnya bernama Christine Palace. Nama Christine diambil dari nama istri seorang pengusaha yang berasal dari barat. Dikatakan sebelum tinggal di villa tersebut, pengusaha ini telah berjanji kepada 6 orang saudara-saudaranya untuk membagikan tanah milik keluarganya yang berada di negara asalnya. Namun setelah mendapat hak waris dari tanah itu, pengusaha ini mengingkari janjinya, yang pada akhirnya membuat saudara-saudaranya menjadi marah. Untuk menyelesaikan masalah ini, saudara-saudaranya lalu mengutus 2 orang wakilnya untuk mendiskusikan perihal pembagian tanah tersebut. Entah apa yang terjadi, kedua orang yang diutus itu lalu menjadi marah dan membunuh anak dari pengusaha itu. Walau begitu, pengusaha itu tetap tidak ingin memberikan tanah itu sehingga memaksa utusan itu untuk membunuh istrinya dan pada akhirnya membunuh pengusaha tamak itu juga. Sejak itu, Christine Palace ditinggalkan tanpa penghuni sampai sekarang. Namun ada juga yang menceritakan bahwa dahulu sebenarnya rumah ini dimiliki oleh seorang datuk gelar yang diberikan untuk seseorang yang dianggap terpandang, yang berketurunan China. Namun entah apa penyebabnya, status atau gelar beliau dilucuti dan dia tidak lagi menetap di rumah tersebut. Rumahnya itu hanya dijadikan tempat berlibur atau beristirahat bersama keluarganya sewaktu-waktu, yang lama-kelamaan tidak dihiraukan lagi oleh mereka sehingga ditinggalkan begitu saja. Cerita-cerita terakhir bisa jadi benar terjadi, karena menurut warga sekitar yang pernah ke Jalan Straight View di mana lokasi villa itu berada, di sana terdapat pintu gerbang yang bertuliskan Christine Palace terletak di kaki bukitnya. Menurut orang-orang tua yang hidup pada tahun 1960-an, rumah itu memang sangat megah pada masa itu. Kemudian pada tahun 1980-an, bangunan itu menjadi terkenal dan sering dikunjungi oleh orang-orang. Barulah memasuki tahun 1990-an, bangunan tersebut mulai ditinggalkan kosong bersamaan dengan cerita-cerita hantu yang mulai beredar di antara pengunjungnya. Cerita-cerita hantu bersama legendanya diceritakan dari mulut ke mulut dan kadang ditambahi atau dikurangi. Hal inilah yang menyebabkan sehingga tidak bisa diketahui lagi cerita mana yang sebenarnya dan memunculkan berbagai versi dari urban legend Villa Nabila. Terlepas dari bermacam-macamnya kisah yang melatar belakangi Villa Nabila, yang menyeramkan justru terjadi setelahnya. Berbagai pengalaman mistis dialami dan diceritakan oleh orang-orang yang pernah masuk ke sana.
Seperti yang diceritakan oleh salah seorang pemuda yang ketika itu bersama teman-temannya ingin mencoba merasakan situasi di rumah tersebut. Mereka memang suka menantang nyali mereka dengan mengunjungi tempat-tempat yang bagi sebagian orang mengatakannya berhantu. Maka tibalah mereka di Villa Nabila. Saat itu mereka yang berjumlah 8 orang memasuki rumah tersebut untuk menguji nyali mereka. Namun ketika sudah berkeliling di dalamnya, mereka hilang satu demi satu, tidak saling melihat satu sama lain. Masing-masing tersesat seorang diri. Setelah menyadari dirinya tinggal seorang diri, pemuda tadi pergi ke seluruh ruangan untuk mencari teman-temannya, namun tak menemukan satupun dari mereka. Nanti baru beberapa saat lamanya, masing-masing dari mereka keluar satu persatu dari ruangan-ruangan yang ternyata saling berdekatan satu sama lain, padahal tadinya sudah dimasuki oleh pemuda tersebut. Pemuda tersebut juga menambahkan sebelum menghilang, jumlah mereka seperti bertambah seorang dari pertama mereka masuk berdelapan. Beberapa cerita hadir dalam bentuk penampakan-penampakan yang tertangkap kamera dengan situasi di luar villa yang mencekam. Pada beberapa foto atau gambar yang diambil di luar villa tersebut, beberapa penampakan hadir di jendela-jendelanya, walaupun hanya samar-samar terlihat seperti sosok seseorang sedang memandang keluar jendela. Gambar-gambar dan cerita-cerita itulah yang kian mengukuhkan Villa Nabila menjadi salah satu tempat paling berhantu yang dimiliki Malaysia.